warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Aprilianti, kelas Keperawatan Reguler D, semester 3, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau yang sering disebut dengan sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernapasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Pernapasan. Pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Struktur utama sistem pernapasan. Struktur utama sistem pernapasan adalah saluran udara pernapasan. Saluran udara pernapasan terdiri dari jalan nafas, saluran nafas, dan paru-paru. Organ sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari dua bagian. Ada sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas terdiri dari hidung, faring, laring. Dan sistem pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Organ sistem pernapasan. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan gerbang utama keluar masuknya udara serta alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau atau gas. Terdapat rambut-rambut halus dan mukus. Hidung berfungsi untuk penyaringan, penghangatan atau penyesuaian suhu, dan pengaturan kelembapan. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Ada 3 bagian di dalam faring. Yang pertama nasofaring, yaitu daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua adalah orofaring, yaitu membuka ke arah rongga mulut. Dan yang terakhir adalah laringofaring, yaitu membuka ke arah laring. Yang ketiga adalah laring. Laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan. Laring tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari laring ke trakea. Terdapat glotis atau bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup yang bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Yang keempat adalah trakea. Trakea merupakan bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara ke paru-paru untuk pernapasan. Trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum membelah 2 tabung kecil atau bronkus. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus, serta mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar. Yang selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus merupakan kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis berbentuk seperti bola. Pada permukaannya terdapat pembuluh kapiler. Alveolus berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama yang dibungkus oleh selaput pleura. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru sedang kembang kempis. Mekanisme pernapasan manusia. Proses pernapasan. Pernapasan meliputi 2 proses yaitu inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi yaitu proses masuknya udara dari luar tubuh menuju paru-paru.
Sedangkan untuk ekspirasi yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru ke luar tubuh. Mekanisme penapasan dada. Untuk inspirasi yaitu otot tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan untuk ekspirasi yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara bergerak keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu mekanisme penapasan perut. Untuk inspirasi yaitu otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan untuk ekspirasi yaitu otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara keluar meninggalkan paru-paru. Pernapasan normal pada manusia. Pernapasan normal pada bayi adalah 30-40 kali per menit. Pernapasan normal pada anak-anak adalah 20-30 kali per menit. Pernapasan normal pada dewasa adalah 16-20 kali per menit. Sedangkan pernapasan normal pada lansia adalah 14-16 kali per menit. Macam-macam volume udara pernapasan. Yang pertama yaitu volume tidal, merupakan udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa, yaitu sebanyak 500 cc. Yang kedua merupakan volume cadangan inspirasi atau komplementer, yaitu udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Yang ketiga yaitu volume cadangan ekspirasi atau suplementer, merupakan udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Dan yang terakhir adalah udara residu, merupakan udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Gangguan pada sistem pernapasan. Gangguan pada sistem pernapasan diantaranya adalah influenza, asma, tuberkulosis, sinusitis, rinitis, wajah adenoid, pleuritis, faringitis, laringitis, bronkitis, asifikasi, asidosis, emfisema, dan pneumonia.